Sejumlah pengemudi ojek online atau ojol dan kurir paket dari berbagai kota di Indonesia dan dari berbagai platform digital menggelar aksi demonstrasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan menuntut agar perusahaan aplikator tempat mereka bernaung memberikan tunjangan hari raya atau THR saat Idul Fitri tiba. Aksi demo ini dipusatkan di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin, 17 Februari 2025. Selain THR, mereka juga mendesak kepastian jaminan sosial, status kemitraan, dan kejelasan hak-hak mereka sebagai pekerja platform digital. Keluhan pengemudi ojol disampaikan langsung kepada Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer yang ditemui para pendemo pada 13.33 waktu Indonesia Barat dalam sebuah pertemuan di lobi gedung Kemenaker. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee buka suara soal tuntutan penerbitan aturan THR dari para pengemudi ojek online. Ia menyampaikan bahwa sejatinya sebelum didemo oleh pengemudi ojek online tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan sudah bertemu sampai 3 kali dengan perwakilan driver ojol yang membahas tentang rencana pemberian THR tersebut. Meskipun sudah bertemu dan ada kata memahami rencana pemberian THR itu, ia mengatakan sampai saat ini belum ada titik temu, terutama soal penentuan dan formula perhitungan THR bagi driver ojol. Aplikator dan Kemenaker terus berupaya mencari formula terbaik. Hal itu karena menyangkut masalah keuangan para aplikator sehingga harus ada simulasi yang harus dipersiapkan. Kemenaker terus menunggu dalam beberapa hari akan finalisasi dengan pengusaha. Para ojol mendesak Kemenaker agar pemerintah mengupayakan pengemudi ojol mendapatkan semua yang mereka tuntut dalam aksi demo ini, di mana driver ojek online atau ojol mengusulkan besaran tunjangan hari raya atau THR setara upah minimum provinsi atau UMP. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee tidak menjawab gamblang apakah akan menyetujui usul itu. Ia hanya menegaskan pemberian THR memang sudah menjadi budaya di Indonesia. Ia akan berusaha untuk memenuhi hal tersebut. Langkah yang ditempuh Kemenaker juga mencakup diskusi dengan para aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan sejenisnya. Menteri Yasir Lee mengakui sebelum menjadi menteri juga merupakan salah seorang pelanggan ojol dari aplikasi online yang dinilai lebih praktis. Ia juga menyebut tidak hanya dirinya, namun juga Wamenaker Emmanuel Ebenezer malah pernah merasakan menjadi driver. Sehingga menurutnya hal itu adalah kombinasi yang sangat bisa memahami aspirasi para driver. Yasir Lee berharap pemberian THR ojol bisa menjadi momentum membangun kerjasama yang lebih baik. Ia menginginkan ada kesatuan antara pengusaha platform dengan para driver. Menjadi Menteri Ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab yang besar bagi Yasir Lee. Ia resmi menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker pada 20 Oktober 2024 di masa pemerintahan Prabowo Gibran dalam Kabinet Merah Putih. Pria kelahiran 22 April 1976 ini merupakan seorang guru besar dari Institut Teknologi Bandung atau ITB. Ia adalah seorang akademisi dan praktisi yang telah meniti karir yang gemilang. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana teknik industri di ITB pada tahun 1997 dan melanjutkan studi magister di bidang teknik dan manajemen industri di kampus yang sama dan lulus pada tahun 2000. Tidak hanya berhenti di situ saja, Yasir Lee kemudian meraih gelar PhD dalam bidang industrial dan sistem engineering dari Virginia Polytechnic Institute and State University, Amerika Serikat pada tahun 2005. Dari awal bergabung dengan ITB pada tahun 1998, Yasir Lee telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam pendidikan dan penelitian. Yasir Lee tidak hanya aktif di dunia akademis saja, namun di berbagai organisasi profesi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Ergonomi Indonesia atau PEI dan sebagai President of SEANES atau Southeast Asian Network of Ergonomic Society untuk periode 2015 sampai 2017.
Selain itu, di ITB, ia juga memegang peran penting sebagai anggota Senat Akademik dan Komite Manajemen Risiko MWA ITB untuk tahun 2024. Orang yang sebelumnya dikenal sebagai guru besar di Institut Teknologi Bandung atau ITB ini kini mengemban tanggung jawab yang besar di pemerintahan. Ia fokus pada permasalahan ketenagakerjaan, tidak terkecuali soal demonstrasi yang dilakukan oleh pengemudi ojol baru-baru ini. Tidak jauh dari Menaker Yasirli, Wamenaker Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Nul juga tak menjawab pasti berapa besaran THR yang pas untuk pengemudi ojek online. Ia hanya mengultimatum para pengusaha platform memberikan THR dalam bentuk uang, bukan beras, gula, atau bahan pokok lain. Nul menekankan nantinya pemerintahan melalui Kemenaker akan mengatur soal kepastian pemberian THR ojol, di mana penekanan tersebut dapat berupa surat edaran atau SE hingga peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker. Sementara Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI Lili Pujiati mengungkapkan bahwa aksi ini dilakukan sebagai respon terhadap sistem kemitraan yang dinilai tidak adil bagi pengemudi ojol, taksi online atau taksol, dan kurir. Menurutnya, platform digital selama ini meraup keuntungan besar dari tenaga kerja mereka, namun menghindari kewajiban untuk memberikan hak-hak dasar pekerja, termasuk upah minimum, jam kerja yang layak, hingga tunjangan seperti THR. Keresahan itu dirasakan oleh semua pengemudi ojol, seperti yang diungkapkan oleh Hamid, seorang pengemudi ojol asal Jakarta Barat yang menyebut beberapa tahun lalu aplikator masih memberikan bonus Rp300.000 untuk pengemudi pada Hari Raya Idul Fitri. Namun sekarang THR itu suatu keinginan atau angan-angan baginya, sehingga semua ojol berharap keinginan tersebut dapat terrealisasi seiring dengan desakan dan diskusi yang akan diupayakan oleh pemerintah lewat Kemenaker.